Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Siswa-siswi kelas 11 IPA 1, MIPA 1 dan kelas 11 MIPA 2. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita kesehatan, keberkahan, kesuksesan, dan taat kepada Allah sepanjang masa. Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita setelah kita menghadapi PHB, penilaian hasil bersama. Semoga nilai yang kalian dapatkan nilai yang memuaskan. Kalau misalkan belum memuaskan, berarti masih ada waktu untuk memperbaikinya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang lanjutan dari matriks, yaitu transformasi geometri. Monggo dibuka buku modulnya. Kita buka buku modulnya. Ya, emang modul ini isinya bagus anak-anak. Ya, modulnya isinya bagus, kita bisa belajar melalui modul. Ya, kalau kalian mau di fotokopi, monggo silakan di fotokopi. Oke, kita masuk ke pembahasan transformasi geometri. Sambil dilihat ya modulnya ya. Oke, kita lihat peta konsepnya anak-anak, silakan dibuka buku modulnya halaman 6. Insya Allah halaman 6. Nah, ini peta konsepnya. Oke, apa yang kita pelajari dari transformasi geometri? Yang kita pelajari di dalam transformasi geometri kelas 11 ini adalah ada 4 bentuk. Ada translasi, ada refleksi, ada rotasi, ada dilatasi. Translasi bahasa umumnya adalah pergeseran. Refleksi bahasa umumnya adalah pencerminan. Rotasi adalah perputaran. Dilatasi artinya dibesarkan atau dikecilkan. Gampang saja anak-anak. Oke. Untuk yang refleksi anak-anak, insya Allah kita akan melakukan pencerminan terhadap sumbu X. Bisa jadi sumbu Y, bisa jadi garis Y sama dengan X, bisa jadi garis Y sama dengan min X, dan bisa jadi garis X sama dengan A, dan garis Y sama dengan B, atau dia direfleksikan atau dicerminkan terhadap titik pusat, yaitu 0,0. Untuk rotasi dan dilatasi anak-anak, kita akan melakukannya dengan pusat O atau 0,0, atau pusatnya adalah bukan 0,0, atau pusatnya di sini tulis adalah A, B. Oke. Dan nanti setelah selesai kita mempelajari translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi, maka 4 hal ini akan kita kolaborasikan ya menjadi komposisi transformasi yang nanti akan digunakan untuk memecahkan persoalan yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri. Oke, jadi begitu anak-anak untuk peta konsepnya. Oke, kita langsung masuk saja. Kita bahas satu-satu ya. Monggo silakan kalian bisa nulis supaya ya seperti merangkum kecil-kecilan begitu ya. Sekarang yang pertama anak-anak. Yang pertama adalah kita cari deskripsinya. Apa sih transformasi geometri itu? Maka kita bisa lihat di sini ya. Transformasi geometri adalah ini, saya garis ya. Transformasi geometri itu adalah perubahan posisi dan ukuran dari suatu objek, bisa titik, bisa garis, bisa kurva, dan bisa bidang, dan dapat dinyatakan dalam gambar dan matriks. Ini anak-anak. Jadi, apa yang kita pelajari harus tahu, apa sih transformasi geometri itu? Ternyata dia perubahan posisi. Ya, perubahan ukuran. Ya, kalau perubahan posisi nanti biasanya kita pakai translasi dan refleksi. Kalau perubahan ukuran kita bisa pakai ini translasi, refleksi, sama rotasi anak-anak ya. Cuma berubah posisi, diputar-putar begitu. Dicerminkan, kemudian sama geser begitu. Tapi kalau untuk dilatasi kita akan memperbesar atau memperkecil, berarti perubahan ukuran. Ya, tetapi tidak merubah bentuk anak-anak. Oke, tidak merubah bentuk. Baik itu bendanya adalah titik, atau garis, atau kurva, dan atau bidang. Oke, insya Allah semoga jelas. Lanjut anak-anak. Kita lanjutkan. Ini adalah deskripsinya. Tadi kita sudah menyebutkan bahwasanya yang namanya transformasi geometri itu ada 4. Oke, kita lihat. Definisinya apa? Ya, kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah translasi. Translasi itu adalah transformasi yang memindahkan titik-titik pada bidang dengan arah dan jarak yang sama. Ini anak-anak. Ya, tadi bahasa awamnya apa tadi translasi?
digeser. Nah, jadi dia hanya digeser, tidak merubah bentuk dan tidak merubah ukuran. Oke, ini translasi. Kalau refleksi bagaimana? Refleksi di sini. Refleksi itu merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang akan dipindahkan. Cerminnya apa saja? Cerminnya bisa dicerminkan terhadap sumbu X, bisa dengan sumbu Y, bisa dengan garis Y sama dengan X, bisa dengan garis Y sama dengan min X, bisa juga dengan garis X sama dengan A, atau garis Y sama dengan B, atau dia dicerminkan terhadap titik pusatnya yaitu titik 0,0. Ada tujuan anak ya. Ini refleksi. Kalau rotasi bagaimana pengertiannya? Definisinya rotasi adalah merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang ke titik lainnya dengan cara memutar pada titik tertentu. Diputar, anak-anak. Oke, sehingga kalau kita lihat di sini, yang namanya rotasi itu ditentukan oleh apa rotasi itu? Rotasi itu ditentukan oleh besar dan pusatnya. Besar sudutnya ya. Jadi nanti dirotasikan terhadap sudut 30 derajat misalkan. Terhadap sudut 90 derajat. Dirotasikan sebesar 180 derajat misalkan begitu. Ya, atau kamu sering ngomong saya itu hidup saya berubah 180 derajat. Nah, itu namanya rotasi anak-anak. Oke, jadi di sini intinya kalau rotasi apa? Jika rotasinya searah jarum jam, berarti begini anak-anak. Oke, besar sudutnya adalah negatif. Masih ingat ya? Ini mengulang kembali. Ya, tetapi kalau rotasinya berlawanan arah jarum jam ke sini, maka besar sudutnya adalah positif. Oke, ini adalah rotasi. Yang terakhir anak-anak dilatasi. Apa pengertian dilatasi? Dilatasi adalah transformasi ukuran atau skala suatu bangun geometri dikecilkan atau dibesarkan tetapi tidak mengubah bentuk bangunan. Cuma dia dibesarkan atau dikecilkan. Syarat dari dilatasi, dia ditentukan oleh pusat dari dilatasi dan faktor skalanya. Oke, jadi begitu ya. Jadi besok kalau ada ujian, ulangan harian, terkait dengan definisi-definisi, kalian harus bisa. Oke, kan sudah. Boleh tidak menggunakan kata-kata yang di sini? Boleh. Kalian pakai kata-kata sendiri, tapi pengertiannya sama. Oke, lanjut berikutnya. Sekarang kita masuk satu-satu ya. Satu-satu. Kita masuk ke translasi dulu atau pergeseran. Nah, ini langsung saja. Ini ada masalah 1.1. Ayu ingin berangkat ke sekolah. Jika Ayu berangkat dari rumah, maka untuk sampai ke sekolah, Ayu harus berjalan 7 satuan ke arah barat dan berjalan 5 satuan ke arah selatan. Coba kamu sketsa pergerakan Ayu pada bidang kartesius. Ya, jadi misalkan startnya Ayu di sini anak-anak. Startnya Ayu. Ya, saya gambar lele-lelean begini ya. Dia bergerak, harus berjalan 7 satuan ke arah barat. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahu ya barat ya? Kalau kita punya mata angin. Oke, yang paling atas ini adalah utara, masih ingat ya? Bawah itu selatan. Di sini adalah timur, di sini barat. Berarti dia bergerak ke barat, berarti bergerak ke kiri anak-anak. Sebanyak 7 satuan. Oke, kemudian diteruskan dia berjalan 5 satuan ke arah selatan. Selatan ke bawah ya. Berarti berjalan ke bawah 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Oke, sesuai dengan yang sudah kita pelajari anak-anak. Kalau pergerakannya itu ke kanan, maka dia positif. Kalau pergerakannya ke kiri, dia negatif. Ya, berarti ini negatif 7. Pergerakannya ke atas, dia positif. Pergerakannya ke bawah, dia negatif. Sehingga kita bisa menuliskan translasi yang di sini, bentuk translasinya adalah dia bergerak ke kiri sebanyak 7 satuan, berarti begini. Dia bergerak ke bawah sebanyak 5 satuan, berarti min 5. Begini anak-anak translasinya. Sekarang kita tinggal lihat Ayu ini posisinya berapa. Jadi tinggal kita geserkan ke sini. Yuk kita lihat ke bawah lagi. Ayo. Nah, ini tadi. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini anak-anak, tadi min 7 sama min 5 ya. Ayu ternyata posisi awalnya di gambar ini, posisi awalnya di sini.
Berapa koordinatnya ini? 3,2 ya. Berarti Ayu ini misalkan anggaplah A, dia posisinya adalah 3,2. Sehingga dia bergerak ke barat sebanyak 7, bergerak ke selatan sebanyak 5. Begini anak-anak. Oke anak-anak, kita lanjutkan ya. Jadi sehingga kita bisa menotasikannya anak-anak. Si Ayu dia koordinatnya adalah 3,2. Ditranslasikan dengan dia ke kiri anak ya, 7 ya, berarti min 7. Dia ke bawah 5 berarti min 5. Maka posisi dia menjadi tinggal dijumlah. Oke, 3 ditambah min 7 begini. Bawahnya 2 ditambah min 5. Oke, hasilnya sama dengan posisi terakhirnya 3 tambah min 7 adalah min 4. Oke, 2 tambah min 5 adalah min 3. Jadinya koordinatnya Ayu adalah min 4 ke kiri. Oke, kemudian min 3 ke bawah. Atau di dalam diagram Kartesius kita bisa nulis A absennya adalah koordinatnya min 4, min 3. Kita bisa lihat, coba lihat. 1, 2, 3, 4, min 4 ya. Yang posisinya di sini sekolahnya. Ya. Kemudian dia Y-nya adalah min 3, min 4,3. Selesai anak-anak. Oke, bisa ya? Ini adalah yang namanya translasi. Digeser-geser saja begitu. Gampang sekali anak-anak sebetulnya kalau kita paham. Lanjut anak-anak ya berikutnya. Bimo akan memindahkan lukisan daripada dinding dengan menggeser ke kanan sejauh 4 satuan. Ini kalau kita lihat pembahasannya di bawah bukan 4 satuan anak-anak, tapi 8 ya. Saya ubah ya, dia jadi 8. Ini 8 anak-anak. 8 satuan. Oke, 8 satuan ke kanan dan ke atas sejauh 3 satuan. Jadi lukisan itu, misalkan posisi lukisan adalah B, maka dia digeser sebanyak 8 satuan ke atas, 8 satuan ke kanan, berarti plus 8 ya ke kanan ya. Oke, kemudian ke atasnya 3 satuan, posisi Y-nya adalah juga plus 3. Maka letak lukisan itu menjadi berapa? Ini pertanyaannya. Oke, sehingga kalau kita lihat di sini anak-anak pertanyaannya itu, maka, nah ini contohnya. Oke, lukisannya posisinya berapa nih? Nah, kita bisa lihat dulu lukisannya posisinya berapa ini. Anggaplah misalkan kita punya lukisan itu, kita kasih koordinat karena bentuknya adalah persegi panjang ya. Koordinatnya adalah misalkan ini A, ini B, ini C, ini D. Berapakah titik A? Titik A adalah X-nya min 7, Y-nya 1 ya. Berarti A-nya adalah min 7,1. Titik B-nya di sini titik B-nya X-nya adalah min 2, Y-nya adalah 1. Berarti min 2,1 titik B-nya. Titik C-nya adalah X-nya min 2, Y-nya 4. Min 2,4. Oke. Titik D-nya adalah X-nya min 7, Y-nya 4. Min 7,4. Begini anak-anak. Sehingga koordinat dari B, karena bentuknya persegi panjang, ya kita tulis saja di sini. Min 7,1 ini ya. Kemudian B-nya min 2,1, kemudian C-nya min 2,4, terus D-nya min 7,4. Kita translasikan terhadap diagram Kartesiusnya, kita translasikan, kita geser begitu sebanyak 8,3. Sehingga hasil akhirnya menjadi gimana hasil akhirnya? Misalkan B absen di sini hasil akhirnya ya. Tinggal nambah anak-anak, min 7 ditambah 8 1. Oke. Min 2 ditambah 8 adalah 6. Atas sama atas ya, oke anak-anak ya. Min 2 sama 8 adalah 6. Min 7 tambah 8 adalah 1. Yang bawah dengan bawah anak-anak. 1 ditambah 3 adalah 4. 1 tambah 3 adalah 4. 4 tambah 3 adalah 7. 4 tambah 3 adalah 7. Nah, selesai anak-anak. Jadi ini posisinya. Kita cek. Tadi A-nya di sini ya. Berarti A absennya di sini. Ini B absennya di sini. B absen ini dengan ini beda ya. Ini C absen, ini D absen. Berapa titiknya?
A absen ini titiknya 1,4 ya. 1,4. B absennya ini adalah 6,4. Nah, cukup anak-anak. C absen ini. Oke. Berapa ini titiknya? 6,7. Benar ya? Kemudian di absen yang ini berapa titiknya? Titiknya adalah D 1,7. Cocok ya? Cocok anak-anak. Jadi gitu caranya. Oke, insya Allah gampang sekali ya. Kita coba soal-soalnya. Oke, soal-soalnya langsung saja. Ini caranya anak-anak ya. Ini tadi hasilnya. Ya, hasilnya ya. Oke, terus udah kita lakukan. Sekarang ini adalah rumusnya anak-anak. Ya. Translasi atau pergeseran itu adalah transformasi yang memindahkan titik-titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Oke, X, Y ditranslasikan dengan AB menjadi X ditambah A, Y ditambah B. Gampang ya? Ini konsepnya. Lanjut, saya lanjut aja. Kita coba contoh soalnya. Nomor 1. Jika titik A 2,3 ditranslasikan oleh T min 3,4, ya gampang saja. A 2,3 kita translasikan dengan min 3,4. Tinggal nambah ya. Berarti bayangannya menjadi apa ini? 2 ditambah min 3 adalah min 1. 3 ditambah 4 adalah 7. Selesai anak-anak. Yuk sama. Oke, lanjut nomor 2. Lanjut nomor 2. Tentukan persamaan garis. Ya, tentukan persamaan garis dari 3x plus 5y min 7 oleh translasi 2 min 1. Nah, untuk persamaan garis anak-anak, kita jadikan dia konsepnya dulu. Pakai titik dulu. Ya, ini kan garisnya. Oke, kita bikin aja. Kita anggap ini masih diwakili oleh satu titik. Misalkan titik A. Saya punya titik A, x, y. Oke, saya translasikan dengan 2, min 1. Gini. Hasilnya adalah A absen. A absen ini tentunya bayangan dari X sama Y. Anggaplah ada isinya X absen, Y absen. Begini. Oke, sehingga kita bisa lihat di sini. X ditambah A, X ditambah 2 ya nak ya, sama dengan X absen. Jadi ini saya tulis X absen. Hasil akhir ini adalah karena bentuknya translasi X ditambah 2, betul ya? Ini. Oke. Kemudian Y absennya adalah Y ditambah min 1, berarti Y min 1. Begini anak-anak. Nah, setelah kita dapat notasinya ini, maka kita langsung, garisnya tadi apa garisnya? Garisnya adalah, ini ya, 3x ditambah 5y min 7 sama dengan 0. Begini anak-anak. Ini ada x, ada y. Di sini ada x, ada y, ada. Ini x-nya di sini. Sehingga ini saya ganti X sama dengan. Kalau X sama dengan kan berarti duanya pindah ya. Berarti X absen min 2. Begini anak-anak. Yang ini juga saya jadikan Y sama dengan. Karena Y sama dengan min 1-nya pindah. Karena min 1 pindah jadi plus. Y absen plus 1. Begini anak-anak. Sehingga garis ini menjadi ya bayangannya. Setelah dia digeser. Saya tulis kata bayangan begitu. X-nya diganti ini anak-anak. Berarti 3 dikali X absen min 2 ditambah 5 dikali Y-nya diganti ini. Y absen plus 1 min 7 sama dengan 0. Begini anak. 3 dikali X absen ya 3X absen. Oke. 3 dikali min 2 adalah min 6. Ditambah 5 dikali Y absen adalah 5 Y absen. 5 dikali 1 adalah 5 dikurangi 7. Begini. Berarti hasilnya adalah 3x absen ditambah 5y absen. Oke, min 6 ditambah 5 ini min 1 tambah min 7 min 8. Nah, selesai sudah. Sehingga di situ kita bisa saya tulis di sini ya. Bayangannya menjadi, kalau sudah tulis bayangan, absennya dihilangkan. 3x plus 5y min 8 sama dengan 0.
Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita cek bener nggak sih jawabannya. Kita cek ke bawah, caranya ini. 3x absen plus 5y absen min 8. Sama ya? Sehingga bayangannya menjadi, nah ini, 3x tambah 5y min 8. Sama. Oke, jadi caranya begitu anak-anak ya. Jelas ya? Jelas. Alhamdulillah. Ini video saya sudah saya bikin 20 menit. Yuk kita coba soalnya. Jadi nanti ini ada latihan soal pilihan ganda. Oke, kita coba soalnya. Ya, kita coba soalnya. Silakan dicoba soalnya pilihan ganda nomor 1 sampai nomor 10. Nah, setelah dicoba nanti dicek anak-anak. Nah, dicek ini pembahasannya ada di sini. Kira-kira kalian betul berapa? Oke, jelas ya anak-anak ya? Insya Allah jelas. Cukup sekian video saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga paham. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.